Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Balam ditambat di tengah lapang. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan siang. Apa kabar semuanya, sehat? Kalau Tuan pergi ke Mekah, lupa pula pantun. Kalau Tuan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa teman. Sudah lama saya tausiah, baru inilah di pinggir jalan. Semoga semua yang hadir ini mendapatkan barokah saudara kita yang akan musafir ke Baitullah. Yang sama-sama kita hormati Abi Halim, Ustadz Abdul Syukur, para habaib, para alim, para ulama yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu kalau ada orang yang akan berangkat ke tanah suci, itu semua kawan, tetangga, kerabat, jiran, sahabat berduyun-duyun untuk datang. Mengapa mereka datang? Mau kirim dua. Yang pertama kirim doa, yang kedua kirim salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu begitu. Sekarang kalau ada yang mau ke Baitullah, datang kawan, sahabat, tetangga, mau kirim ceret kuning, tempat celah, macam-macam, kecuali di Bogor ini. Ini semua yang hadir ini mau kirim doa dan kirim salam. Maka saya pesan ke Bang Lukman, sampai nanti di tempat-tempat yang mustajab, di atas Bukit Sofa, di atas Bukit Marwah, di Taman Raudhah, di depan makam Rasulullah SAW, di Hajar Aswad, di Multazam antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, di dalam Hijir Ismail, di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, di Padang Arafah, di Musdalifah, di Mina, di Jumrah Ula Wusta Aqabah. Doakanlah kami semua yang hadir ini semoga istiqomah iman dan Islam. Yang kedua, ketika berziarah di depan makam Rasulullah, kalau bisa disebut, sebutlah. Andai tidak, sampaikan saja. Semua yang menitipkan salam kepada engkau, maka ucapkan assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Habib Allah, assalamu alaika ya khaira khalqillah. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki untuk berhaji dan umrah ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Tradisi walimah selamatan kenduri sebelum ke Baitullah itu dilaksanakan di semua tempat, dari Sabang sampai Maroko. Bukan cuma Maroko, orang-orang Mesir juga kalau mau ke Baitullah ngundang kawan sahabat. Orang Maroko juga kalau mau ke Baitullah begitu. Ustaz kok tahu? Karena saya dulu belajar di sana. Jadi bukan tradisi orang di Indonesia, karena ada beberapa ceramah saya baca, walimah melepas jamaah haji adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Akhirnya yang memang bakhil, pelit, nggak mau keluar duit, ini betul ini dalilnya. Padahal ini penting silaturahim ini. Gunanya apa? Tadi sudah disampaikan oleh Bang Lukman. Mestinya saya yang datang ke rumah Abi Halim, mestinya saya yang datang ke rumah Ustadz Abdul Syukur, mestinya saya yang datang ke rumah jiran tetangga, tapi karena saya nggak sanggup maka saya undang. Begini udah bagus, karena waktu nggak bisa datang ke rumah satu-satu, undang semuanya. Akan berangkat ke tanah suci, ibadahnya suci, pakaiannya suci, masjidnya suci. Maka jangan sampai yang berangkat itu masih kotor, ada sangkut paut dengan teman, kawan, sahabat, jiran, tetangga. Idealnya memang begini, kumpulkan semua, lalu kemudian minta maaf, maka insya Allah semuanya memaafkan. Tadi beliau sudah, maukah Bapak Ibu hadirin semuanya memaafkan? Semuanya memaafkan, selesai. Mudah-mudahan beliau kita lepas dengan hati yang bersih insya Allah. Harta yang dibawa bersih,
pakaiannya pakaian ihram suci, sudah minta maaf sama tetangga semuanya, sholat sunat taubat minta ampun kepada Allah sudah, dan ketika berangkat memang betul-betul sudah putus bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Karena banyak juga jamaah haji ini berangkat kakinya satu ke tanah suci, satu masih tinggal di rumah. Ini bahaya. Apa bahayanya? Nanti ketika di sana pikirannya nggak fokus. Jangan sampai ada jamaah haji umroh ini ketika tawaf nggak fokus berdoa, masih mikir nelpon tolong bayar listrik, air mati, jemuran diangkat. Ini salah satu tanda hatinya belum putus. Makanya sering kita dengar, Bapak RT, Bapak RW, kami berangkat, tolong perhatikan anak-anak kami, tolong lihatkan semua kawan jamaah tetangga, sahabat, ustadz, tolong perhatikan keluarga kami, anggaplah anak kami ini anak-anak bapak sekalian, tapi istri kami bukan istri bapak sekalian. Kenapa demikian pesannya? Supaya putus tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Askantu min zurriyati fi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Aku tinggalkan istriku Hajar dan anakku Ismail alaihissalam, dan Allah menjaganya. Insyaallah keluarga Bang Lukman akan dijaga, dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan sahabat, jiran, tetangga. Itulah makanya kita mesti baik sama tetangga. Kalau nggak baik sama tetangga, nggak mungkin bisa pasang tenda ini. Unjuk rasa semua, bongkar tenda, bongkar tenda. Tapi karena dengan tetangganya baik, tetangganya pun kabarnya Ustadz Somad sering datang ya ke rumah Bang Lukman. Iya, kok kami nggak pernah ketemu? Akhirnya hari ini kita dipertemukan di majelis yang baik. Mudah-mudahan kebaikan ini melimpah pula kepada kita semua insyaallah. Kalau hari ini kita datang melepas Bang Lukman ke tanah suci, tahun depan kita pula yang akan dilepas tetangga semuanya insyaallah. Bisa dilepas ke tanah suci, bisa ke liang lahat. Ustadz Somad jangan ngomong gitu Pak Ustadz. Insyaallah kita ke tanah suci duluan insyaallah. Lalu kemudian setelah kita lepas, maka Bang Lukman pun akan berangkat mulai musafir. Maka pentingnya ilmu sholat jamak qasar, jamak takdim. Saya kebetulan kalau lagi manasik itu memang ngajar yang bagian resti, resiko tinggi, yang tua-tua. Bibi saya, ibu saya, makcik saya, keluarga saya, jamaah yang tua-tua selalu saya sampaikan, Ustaz nanti gimana sholatnya di pesawat, gimana sholatnya di asrama haji, gimana sholatnya di pondokan, gimana sholatnya di airport. Sholat zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, asarnya ditarik ke zuhur, namanya jamak takdim. Niatnya Pak Ustaz, usolli fardhu zuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman ma'muman lillahi ta'ala. Oh Pak Ustaz, niatnya 2 meter, dibaca pangkal hilang ujung, dihafal ujung hilang pangkal, dihafal tengah ujung pangkal hilang. Saya sholat zuhur 2 rakaat jamak qasar, jamak takdim, asarnya ditarik ke zuhur, jadi makmum lillahi ta'ala. Niatnya dalam takbiratul ihram, aku gak hafal semuanya ya Allah, tapi niatnya itulah yang ada di dalam Allahu Akbar, maka insya Allah sah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu kemudian sholat asarnya nanti tidak lagi karena sudah ditarik ke zuhur, ini musafirnya panjang. Begitulah Islam ini. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin mempermudah kamu, tidak ingin menyulit-nyulit, menyusahkan kamu. Lalu kemudian selama di perjalanan itu banyak-banyak bertasbih, karena pikiran mulai bercabang-cabang. Gimana anak, gimana istri, gimana menantu, gimana kawan, gimana sahabat, gimana kerja. Hilangkan bisikan-bisikan setan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
datang lagi setan berbisik. Begitu dia sudah mulai datang, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Datang lagi dia datang berbisik, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cuman yang jadi masalah, kalau yang datang berbisik ini setan, itu masih bisa kita baca ayat kursi. Yang jadi masalah yang berbisik ini teman dekat pesawat satu kursi. Gimana anak kamu? Gimana? Ini yang payah. Kita bacakan ayat kursi, dia lebih hafal. Jadi menangani orang yang gini gimana Pak Ustadz? Pukulkan kursinya sekalian. Oh, nggak boleh. Kita saling menguatkan. Ya udahlah Pak, ini keluarga udah kita serahkan sama Allah. Insya Allah Allah menjaganya, kita pun juga akan dijaga Allah. Inilah maknanya Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi ghafurur rahim. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, aku bersamamu, engkau bersama aku, dan engkau juga yang menjaga keluarga aku. Itu mendatangkan ketenangan ke hati kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Naik pesawat 9 jam, percaya sama pilotnya. Kenapa nggak percaya sama Allah yang menjaga keluarga? Belum pernah saya ketemu jamaah haji naik pesawat tiba-tiba ngetuk pintu mau nanya pilot, Pak pilot tolong lihat SIM-nya, SIM asli apa SIM tembak? Yakin nggak? Orang semuanya percaya sama pilot. Kenapa lebih beriman kepada pilot daripada kepada Allah? Berarti rukun imannya nambah 7. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil pilot. Kenapa rukun iman kita jadi bertambah? Kita beriman kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai mendarat pesawat di Madinah, kotanya Rasulullah SAW. Lelah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Perjalanan panjang, maka kuatkan hati dengan banyak berselawat, karena kita sudah berada di kotanya, di negerinya, di kampungnya. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Nunggu cap paspor, semua negara datang, dari mulai Mesir, Yordania, Tunisia, Aljazair, Maroko, Amerika, Afrika Selatan, Kongo, Burkina Faso. Ramai sekali, dari mulai orang yang paling putih dari Rusia sampai yang sangat hitam. Maka saya kalau udah dekat dengan jamaah Afrika itu, putih juga saya rupanya. Banyak bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan banyak lihat komen-komen, pusing kepala, handphone tutup. Setelah cap paspor, naik bis, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, langsung ke pondokan. Sampai di sana nunggu pembagian kunci. Ini kalau diperturutkan bisikan setan, marah, belum mandi, rasa badan letih, makan belum, bawaannya emosi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Datang orang marah, ngamuk-ngamuk, gimana nih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingatkan dia, kita ini sedang berada di kota Rasulullah SAW. Kamu pikir kamu aja yang bisa marah, saya pun lebih bisa marah. Kamu kenapa nggak marah? Malu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kita ke rumah Bang Lukman, tiba-tiba marah-marah. Siapa kita datang ke rumah orang marah-marah? Maka kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita adalah tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duyufur Rahman. Selama di Madinah, usahakan sholat 40 waktu, nggak tinggal. Itulah mengapa 4 hari di Madinah, 1 hari 5 kali, 5 kali 8 sama dengan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Siapa yang sholat 40 kali sholat tidak tinggal, maka diselamatkan dari nifak, munafik, dan kufur kafir. Tapi katanya 40 hari Pak Ustadz, ada yang 40 hari hadisnya sahih, yang 40 kali sholat hadisnya dhaif. Oh kalau gitu hadis dhaif saya nggak mau amalkan. Ajma'al ulama'u ala jawazil amali bil hadisid dhaif. Kata Imam Nawawi, imam besar dalam mazhab Syafi'i, ijma' ulama boleh mengamalkan hadis dhaif.
Jadi nanti hadis sholat arba'in itu tetap kita amalkan. Ustadz dulu waktu haji mengamalkannya, ya kami tetap sholat. Pas yang ke-40-nya sholat asar, mau diajak berangkat. Pas yang ke-40-nya sholat zuhur, mau diajak berangkat setelah subuh. Oh, ketua rombongan ngomong sama ketua kloter dan muassasah, kami mau berangkatnya setelah zuhur, izinkan kami sholat dulu di Masjid Nabawi. Bagi kamu yang tinggal di sini mungkin enak, tapi kami nabungnya bertahun-tahun. Saya nggak tahu Bogor Jawa Barat gimana, tapi kalau kami di Riau store 2023 berangkatnya 2053. Saya yang umur 25 tahun ini, kalau store 2023 berangkat, banyak ibu-ibu yang bisik, betul nggak percaya dia. Umur itu bukan waktu Bu, tapi rasa. Nah, jadi saya umur 46, jadi kalau 30 tahun lagi baru berangkat, 46 tambah 30, 76. Malaikat maut datang 63. Tapi bukan berarti kita putus asa. Berapapun umur kita, kita tetap store ONH. Andai berangkat, alhamdulillah. Enggak berangkat, niatnya sudah dapat. Innamal a'malu. Jangan putus asa. Itu ditanya, ibu udah store ONH? Enggak kayaknya malaikat maut udah di jalan. Berapa banyak orang yang disangka ninggal, enggak ninggal. Yang disangka sehat malah enggak ninggal juga. Jadi jangan sampai putus asa. Berapapun umur kita, store ONH. Karena kalaupun tidak berangkat, niatnya sudah sampai dan bisa dilanjutkan, digantikan oleh anak kita. Dia berangkat, dia doakan kita, insya Allah. Amin. Selama di kota Madinah itu ngapain aja Pak Ustadz? Jalan-jalan, jalan ke Masjid Quba, masjid yang pertama kali didatangi Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Nabi kalau dia rindu ke kota Makkah, dia sholat di Masjid Quba. Siapa yang sholat di Masjid Quba dapat pahala seperti umrah. Makanya nanti ketika di Masjid Quba sholat sunat 2 rakaat. Ini banyak jamaah sampai di Masjid Quba, habis waktu naik bis, aduh saya nggak sempat sholat tadi Pak Ustadz. Kan kita lama di sana. Foto Pak Ustadz. Foto ini penting. Tapi kalau bisa sholat dulu, habis sholat baru foto. Nah, ini pentingnya bahwa kita ngaji dulu. Lalu kemudian kita dibawa ke Bukit Uhud. Bukit Uhud panjangnya 7 km. Di sana ada namanya Jabal Rumat. Rumat tempat pemanah. Kata Nabi, nanti kalau aku berperang di bawah, kalian mengawasi di atas dengan pasukan panah 70 orang. Seandainya aku menang di bawah, kalian jangan turun. Seandainya aku kalah di bawah, kalian juga jangan turun. Kalian tetap di atas. Takdir berkata lain, ternyata menang pasukan Nabi. Yang 70 orang dari atas ini turun ke bawah mau mengambil harta rampasan perang. Datang pasukan musuh bernama Khalid bin Walid berputar menyerang dari belakang. Akhirnya meninggal sahabat Nabi Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka orang di atas Jabal Rumat itu meneteskan air mata mengenang perang Uhud. Tapi sebagian jamaah di atas Jabal Rumat malah ketawa cekikikan, nggak ngaji. Inilah pentingnya manasik ngaji. Lalu kemudian ziarah ke makam Hamzah bin Abdul Muttalib. Ziarah ke makam Hamzah bin Abdul Muttalib, meleleh air mata. Asadullah, singanya Allah yang membunuhnya namanya Wahsy. Wahsy dijanjikan, nanti kalau kamu berhasil membunuh Hamzah, maka kamu akan merdeka, tidak lagi menjadi hamba budak sahaya. Dia pun memegang tombaknya mengawasi Hamzah. Dia tidak ada berperang membunuh yang lain karena targetnya hanya Hamzah. Begitu dia lihat Hamzah lengah, dia tombak Hamzah, dia bunuh.
lalu kemudian hidung Hamzah dia gunting, telinga Hamzah dia potong, dia buat jadi rantai, lalu kemudian dia ambil pedang, dia sobek jantung Hamzah, dia keluarkan jantung Hamzah, dia berikan kepada Hindun istri dari Muawiyah, dari Abu Sufyan anaknya Muawiyah. Lalu kemudian Hindun yang dendam karena bapaknya dulu mati dibunuh Hamzah, dia bernazar kalau Hamzah mati aku akan kunyah jantungnya. Dia kunyah jantung Hamzah, namanya Hindun. Mohon maaf kalau ada ibu namanya Hindun. Lalu kemudian dia ambil tombak, dia tusukkan ke tulang belakang Hamzah, tembus bainal fakhidaini sampai ke kedua pahanya ke bawah. Nabi ketika melihat jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib tersedak sampai ke tenggorokan, Nabi tak berkata apa-apa, menangis. Dikuburkan Hamzah dengan bajunya, tidak diganti kain kafan, karena mereka orang mati syahid, nanti akan bangkit bersaksi di padang mahsyar dengan darah-darahnya bahwa mereka mati syahid. Dia adalah pemimpinnya semua syuhada yang menang melawan Belanda, melawan Jepang, dibunuh PKI dulu. Panglima yang mati syahid adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Makanya yang mengerti sejarah, ziarah di depan makam Hamzah dengan tetesan air mata. Semua yang menangis itu enggak semuanya ngerti sejarah. Pasnya ditanya, kamu kenapa nangis? Habis rial belanja Pak Ustaz. 8 hari manfaatkan untuk ibadah. Jangan sampai nanti pulang ke Indonesia menyesal, penyesalan tak lagi berguna, menetes air mata darah tidak dapat diulang karena sulitnya mau berangkat ke tanah suci Makkah. Puas-puaskan beribadah. Kalau kami masuk masjidnya pagi, tahiyatul masjid, habis itu sholat duha, habis itu sholat sunat hajat, habis itu sholat sunat taubat, habis itu sholat sunat mutlak. Capek sholat, baca Quran, selesai baca Quran, sholat sunat lagi, sholat sunat mutlak, nggak penting pagi, petang, siang, malam, minta kepada Allah SWT, berdoa, selesai baca Quran, berzikir, istighfar 100 kali, selawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, al-fatihah 100 kali. Itulah gunanya beli tasbih. Banyak jamaah haji lebih lama milih tasbih daripada bertasbih. Milih tasbih kayu nggak jadi, tasbih batu nggak jadi, tasbih ini nggak jadi, warna merah nggak jadi, warna hijau nggak jadi, diusir sama yang jualan. Oh haji beli tasbih 100, semuanya dikasih ke tamu, tinggal 1 digantungin di mobil. Mobilnya masuk surga, orangnya masuk neraka. Nauzubillah. Maka selama di sana tasbih dipakai untuk mengagungkan Allah, tidak ada waktu yang kosong. Kalaulah hotel itu cuman untuk jadi tempat tidur, berarti di sana cuman pindah tempat tidur. Maka hotel cuman ganti pakaian, lebih lama di masjid. Masuk jam 2 malam, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, duduk baca Quran, azan subuh, zikir sampai matahari terbit, istirahat. Masuk zuhur, pulang makan siang, masuk asar, melanjutkan maghrib, lanjutkan isya, habis isya pulang baru makan. Lebih lama di masjid daripada di hotel. Makanya nggak bisa kita ngelihat orang mabrur nggak mabrur ini dari bentuk fisik wajahnya. Orang yang mabrur itu wajahnya putih bercahaya, begitu pulang haji ada yang putih, rupanya nggak pernah ke masjid, tidur di hotel terus. Ada yang kurus hitam, wah ini hajinya haji mardut ini, padahal dia kena panas terus. Maksudnya saya yang hitam kurus itu saya maksudnya. Nah, sampailah akhirnya hari yang ke-8, maka siap-siap pakai kain ihram, gunting kuku karena sudah mulai panjang lebih seminggu, bulu hidung juga sudah bersin-bersin, sudah bercabang, sudah mandi bersih semuanya, pakai kain ihram menuju Bir Ali. Sampai di Bir Ali sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat ihram, labbaik Allahumma umrah, aku sambut panggilanmu melaksanakan umrah. Naik bis, maka bertalbiyah. Setelah labbaik Allahumma umrah, talbiyah terus.
dibimbing oleh pembimbing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jalannya lurus, mobilnya dingin. Maka kalau saya yang bimbing haji umroh itu, saya membaca labbaiknya nggak pakai irama itu. Labbaik Allahumma labbaik, bangun semuanya. Nggak saya pakai yang irama slow itu. Paling pembimbingnya sanggup cuma 3 kali, habis itu jamaahnya terbang ke awan. Nah, maka kita kebetulan teman yang duduk di sebelah ini hobi membicarakan si anu kemarin belanja terus sampai bawa anak onta, cucu onta. Maka kalau ada yang model begitu, nggak usah langsung aja talbiyah. Kabarnya si anu gimana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allah. Dah tidur boleh Pak Ustadz, nggak apa-apa. Akhirnya sampai ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Nanti di pinggir jalan kelihatan ada tiang bulat, di atasnya seperti kubah. Masuk ke kota, baca doa, Allahumma hadza haramuka wa amnuka wa harim lahmi wa dami. Ini adalah tanah sucimu, tanah haram yang mulia, maka haramkanlah dagingku, darahku, tulangku masuk ke dalam neraka. Lalu kemudian lagi-lagi nunggu ngambil kunci, nunggu ngambil makan. Maka selamat lelah perjalanan 8 jam 9 jam. Syukur-syukur supirnya tahu jalan. Nggak tahu jalan, tawaf dulu. Belum tawaf di dalam, tawaf dulu nyari hotel. Mau ngamuk nggak boleh. Kenapa? Karena fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Apa yang dilakukan? Labbaik Allahumma labbaik. Mohon maaf ya Pak, kita lagi ngambil kunci ngurus kamar. Labbaik Allahumma labbaik. Mohon maaf Pak, nasi kotaknya bentar lagi datang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jangan marah-marah. Saya mau spring bed yang tebal, saya mau kamar yang bagus. Jutaan manusia mau datang ke sana nggak bisa, kita sudah bisa. Ini nikmat yang paling besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kemudian setelah itu dibawa turun tawaf, masuk dari babus salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa'ina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Masuk, Allah maftah li abwaaba rahmatik, melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita. Enggak usah khawatir yang enggak hafal karena ada pembimbing. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra. Dan bacaan tawaf lihat Ka'bah semuanya ini sunnat. Beda sama sholat. Kalau sholat ada bacaan wajib, siapa yang nggak baca Fatihah batal sholatnya. Kalau haji nggak ada bacaan wajib, rukunnya cuma 6: berniat, tawaf, sa'i, wukuf di padang Arafah, tartib, kok lupa ya, niat, tawaf, sa'i, wukuf di padang Arafah, tahallul, tartib. Nggak ada bacaan. Jadi kalau ada Bapak Ibu, saya Pak Ustadz takut sekali mau pergi haji ini, belum hafal putaran 1, putaran 2, putaran 3, setiap baca itu kepala saya berputar-putar. Nggak usah pusing. Andai ada di antara Bapak nggak baca, mulutnya dikasih selasiban, selama tawaf sah. Haji apa namanya? Haji selasiban, karena nggak ada baca doa apa-apa. Tapi kalau cerita sah, hajinya sah. Jadi jangan sampai takut nggak daftar hanya karena nggak hafal doa putaran. Saya Pak Ustadz nggak bisa dengar itu pembimbing rame sekali, orang Turki datang, bahasa Turki datang, India, aja Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Tasbih aja, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai rukun yamani doanya berubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ada satu jamaah doanya lain.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Selesai tawaf, pembimbing nanya, kenapa doa bapak lain? Rupanya nama istri pertamanya Hasanah, yang kedua Khadijah. Kalau Hasanah disebut 2 kali, Khadijah marah. Itulah pentingnya ngerti bacaan doa supaya jangan salah paham. Ini serius nih Pak Ustadz, serius. Emang saya pernah bercanda? Lalu kemudian selesai tawaf, sholat sunat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Selesai tawaf itu sholat sunat tawaf. Banyak jamaah selesai sholat sunat tawaf, jangan membelakangi Ka'bah, nggak ada adab, nggak sopan. Kalaupun mau foto juga, Ka'bahnya di samping, jangan di belakang. Begitu adab-adab. Jangan selonjoran di masjid, kakinya begini ke arah Ka'bah. Mana adab kita? Tidur kita pun di Indonesia, kepala kita ke utara atau ke selatan menghadap ke Ka'bah, atau kaki kita ke arah timur, kepala kita ke arah barat. Nggak boleh kaki kita ke arah barat, kepala kita ke timur. Pulang dari sini tempat tidurnya digeser seperti pergeseran arah kiblat di beberapa masjid. Lalu kemudian selesai itu minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Saya belum hafal doanya Pak Ustadz. Nggak usah baca doa itu, yang penting pakai bahasa Indonesia. Tapi saya malu didengar teman saya. Nggak usah pakai suara, gerak-gerakkan aja mulut. Dah habis itu langsung menuju Bukit Sofa. Sampai di atas Bukit Sofa menghadap ke arah kiblat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Lalu kemudian berdoa, doa masing-masing. Doa orang tua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk suami dan istri, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa untuk anak-anak, Rabbi habli minas sholihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Habis itu doa untuk tetangga, kawan, sahabat, semuanya. Tapi saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, bahasa Indonesia. Saya kalau bahasa Indonesia nggak merasuk ke dalam hati Pak Ustadz. Bahasa masing-masing. Ya Allah, iki putune wis orang bilang dino bojone rong teko wis ngalur ngidul ngetan piye iki ya Allah. Baik Allah SWT. Bapak lihat aja itu orang India, orang Pakistan berdoa macam-macam doa. Habis itu kemudian turun ke bawah. Ketika ada 2 tiang hijau, lari-lari kecil. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal a'azzul akram. Yang biasa lari-lari, yang nggak biasa jangan, nanti terkilir payah nyari tukang pijat. Nyantai aja biasa. Kamu nggak lari, biasa aja guys. Nah, sampai ke Bukit Marwah, naik lagi ke atas berdoa. 1, pergi ke Sofa. 2, pergi ke Marwah. 3, pergi ke Sofa. 4, pergi ke Marwah. 5, pergi ke Sofa. 6, akhirnya di Marwah. 7, berdoa selesai tahallul. Yang laki-laki paling bagus gundul. Makanya saya kalau sebelum umroh itu rambut saya nggak dipangkas 3 bulan, panjang. Supaya apa? Supaya Ustadz kenapa nggak potong rambut? Biasanya kalau udah ada itu 5 menit lagi selesai Pak Ustadz. Ustadz kenapa nggak potong rambut? Itu di sana saya kalau habis umroh barber shop pakai mesin 3 menit habis semua. Kalau rambut pendek masa 10 rial sama rambut pendek rambut panjang? Eman-eman. Wah, habis semua. Udah azan. Waduh, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tadi saya dikasih pesan Ustadz tausiahnya hanya sampai jam 12 saja. Sekarang jam 12 kurang 5 sudah masuk waktu azan zuhur berkumandang. Nanti doanya insya Allah kita minta kemuliaan guru kita semua, khusyuk, ikhlas, pimpinan pondok yang mengajarkan kita kebaikan, tasawuf, tazkiyatun nafs, Abi Halim insya Allah. Demikianlah
manasik singkat ini. Manasik umrohnya baru Pak Ustadz, hajinya kapan? Insya Allah kita lanjutkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Selamat menunaikan ibadah haji untuk Bang Lukman beserta keluarga. Semoga hajinya haji yang mabrur insya Allah, dan kembali dari tanah suci menjadi orang yang keluar dari rahim ibunya bersih tanpa dosa insya Allah. Kami ikut bahagia semuanya. Betul Bapak Ibu? Terima kasih segala perhatian. Saya tutup dengan pantun menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.